Sayang, ini Apa? bunga tai ayam. Apa? Bunga tai ayam. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia dengan harapan menikmati pantai indah, gunung yang megah, atau kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka justru kehidupan sederhana di pedesaan Indonesia yang sering membuat mereka paling terkesan. Salah satu momen yang paling bikin mereka bengong adalah ketika lihat pohon pisang. Bukan di kebun, bukan di ladang besar, tapi di halaman rumah warga. Di negara mereka, pisang itu buah supermarket. Datangnya dari rak buah yang rapi, ada label harga, kadang dibungkus plastik kayak barang premium. Di Indonesia, dia nongkrong santai di pinggir jalan. Tumbuh sendiri kayak warga lama yang udah betah dari zaman nenek moyang. Apa pohon pisang kan? Kamu nggak tahu ini pohon pisang? Enggak. Aku makan banyak pisang sapi neresin gue. Wow. Metalhead Indonesia lagi gempar. Raja kegelapan dari Austria, Belfegor, akhirnya mendarat di tanah Jawa. Tapi bukannya cari kuburan atau kastil tua buat foto promo, mereka malah minta foto sama pohon pisang. Iya, beneran pohon pisang kebun warga. Buat mereka, ini pemandangan langka yang eksotis. Buat kita, ya itu daun buat bungkus nasi uduk. Bayangin aja. Belakangan ini, berbagai video di media sosial memperlihatkan para bule yang terlihat kagum saat berkunjung ke kampung-kampung di Indonesia. Hal-hal yang dianggap biasa oleh masyarakat lokal ternyata menjadi pemandangan yang sangat langka. Bahkan tidak pernah mereka lihat sebelumnya di negara asal mereka. Salah satu yang paling sering menarik perhatian mereka adalah pohon pisang. Bagi sebagian warga Indonesia, pohon pisang mungkin hanya tanaman yang tumbuh di belakang rumah atau di pinggir kebun. Namun bagi banyak wisatawan asing, melihat pohon pisang tumbuh subur dengan buah yang bergelantungan langsung di alam merupakan pengalaman yang unik. Beberapa bule bahkan terlihat berulang kali mengambil foto pohon pisang dari berbagai sudut. Mereka merasa takjub mengetahui bahwa hampir seluruh bagian pohon pisang bisa dimanfaatkan, mulai dari buahnya, daunnya, hingga batangnya. Tidak sedikit yang mengaku baru pertama kali melihat buah pisang tumbuh langsung di pohonnya. Aku malu, tapi ini pertama kali, Pak. Pertama kali saya lihat pohon pisang. Seru. Aduh, saya belum pernah lihat pohon pisang. Wah, aku mau coba. Panjat Jo, panjat. Panjat. Ya, saya pasti patah tulang. Fab, lihat ini. Fab, bener. Aku nggak tahu dari mana pepaya. Baru tahu pepaya dari pohon juga. Pepaya. Saya pikir pepaya dari kayak kentang dari tanah. Saya baru tahu dari pohon. Aku asli dari kota, Fab. Ini baru buat saya. Tapi seru ya. Tak hanya pohon pisang, tanaman ketela atau singkong juga menjadi sumber rasa penasaran para wisatawan asing. Saat warga desa mencabut singkong dari dalam tanah, banyak bule yang terlihat terkejut melihat ukuran umbi yang dihasilkan. Mereka tidak menyangka tanaman sederhana dengan daun hijau tersebut ternyata menyimpan sumber makanan yang besar di bawah permukaan tanah. Reaksi serupa juga muncul saat mereka melihat pohon pepaya. Di beberapa negara dengan iklim berbeda, buah pepaya tidak tumbuh secara alami. Karena itu, melihat pohon yang tidak terlalu tinggi namun dipenuhi buah pepaya menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi mereka. Beberapa wisatawan bahkan tampak tidak percaya ketika warga setempat memetik pepaya langsung dari pohon dan menyajikannya untuk dimakan saat itu juga. Mereka mengaku jarang merasakan buah yang benar-benar segar karena biasanya hanya membelinya di supermarket. Namun mungkin pemandangan yang paling membuat mereka terpana adalah saat melihat warga memanjat pohon kelapa. Bagi masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, aktivitas mengambil kelapa secara langsung dari pohon sudah menjadi hal yang biasa. Akan tetapi bagi banyak bule, kemampuan memanjat pohon setinggi itu tanpa alat modern terlihat seperti sebuah keahlian yang luar biasa. Beberapa wisatawan terlihat menahan nafas saat menyaksikan seorang warga memanjat batang kelapa yang tinggi dan ramping. Setelah sampai di atas, warga tersebut dengan santai memetik beberapa buah kelapa dan menjatuhkannya ke bawah. Pemandangan tersebut seringkali langsung memancing tepuk tangan dan decak kagum dari para wisatawan.
Tidak berhenti di situ, kebun-kebun milik warga juga menjadi tempat yang membuat para tamu asing betah berlama-lama. Mereka menemukan berbagai jenis tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada tanaman rempah-rempah, cabai, terong daun-daunan untuk obat tradisional, hingga berbagai buah tropis yang tumbuh berdampingan dalam satu lahan. Padahal cuma nemu tanaman putri malu pas lagi blusukan di sawah. Doi girang banget. Pas tahu kalau daun putri malu disentuh, maka daunnya akan mengincup. Mimin bingung. Padahal dulu pas masih kecil, sering banget nemu tanaman ini, itu pun biasa aja. Tapi bagi Mbak Bule, nemuin tanaman kayak gini bisa bikin Doi bahagia ya. Wah, berarti Mimin kurang bersyukur nih. Bule ini syok dan tidak percaya jika kayu manis yang selama ini ia makan berasal dari sebuah pohon. Dan ketika ia iseng mencium aroma kulit kayu manis itu, begini reaksinya. You can try directly. That's amazing. Langsung syok dan benar-benar kegirangan karena nggak nyangka jika kayu manis dari pohon. Karena selama ini ia mengira kayu manis dari bumbu buatan atau kimia. Kok bawa Wisman ke gunung? Banyak yang mereka nggak tahu. Dan pengen mereka coba manjat pohon pakai bambu. Sudah dibilang, kalau ke hutan jangan pakai baju hitam. Katanya nggak? Apa pengen coba buktikan? Dan ternyata terbukti tuh, lihat di bajunya. Kenapa sih pada suka colek-colek tanaman ini? Kan dia jadi malu. Ngumpulin tanaman obat, rasanya manis. Obat perut lapar, kalau lupa bawa makan saat di hutan. Aduh, nemu obat lagi. Ini obat, buat obat. Obat lapar, ya betul. Jauh-jauh ke Walt Disney Amerika, ketemunya Putri Malu. Siapa sangka akan ada tanaman Putri Malu sebagai ikonik di Disney World Florida, Amerika. Ini adalah tour behind the scenes yang menawarkan pengalaman unik di balik layar The Land Pavilion di Epcot. Para pengunjung bule selalu antusias melihat, menyentuh, dan menyaksikan tanaman Putri Malu. Dan kamu harus bayar $35 atau sekitar Rp570.000 untuk melihat tanaman liar yang menjadi ikonik di Disney World. Tuh guys, Mimin udah bilang di konten sebelumnya, buruan jualan Putri Malu. Minimal dikasih pot mini, lalu jual di pantai yang banyak bulenya, bandrol seharga 100 atau 200 ribu, pasti laku. Siapa tahu bisa jadi orang kaya dengan modal jualan rumput. Hihihi. I was truly amazed by the healthcare system in Indonesia. Living in Indonesia really opened my eyes to healthcare. In my country, when people feel sick, the first solution is always medicine. Pills, prescriptions, chemicals that often come with side effects. But here in Indonesia, I am truly impressed by how advanced herbal medicine and natural nutrition are. This is far from being something outdated. It actually feels modern and highly developed. Wow. What's also fascinating is the culture. People here don't wait until their bodies are in serious pain to start caring about their health. They consume nutrition as part of their everyday routine. In my country, we usually only take action if something is wrong, we feel pain or discomfort. Honestly, I feel like my country is still behind in this regard, especially when it comes to consuming herbal products without constantly relying on medication. Banyak dari mereka merasa seperti sedang berjalan di kebun botani alami. Hampir setiap beberapa langkah selalu ada tanaman baru yang menarik perhatian mereka. Yang membuat para wisatawan semakin kagum adalah cara masyarakat Indonesia memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Di banyak kampung, halaman yang tidak terlalu luas dapat menghasilkan beragam jenis tanaman pangan. Bagi para bule yang berasal dari daerah perkotaan atau negara dengan musim dingin panjang, pemandangan seperti ini terasa sangat istimewa. Beberapa bahkan mengaku iri karena masyarakat Indonesia sempat menikmati buah dan sayuran segar yang langsung dari kebun sendiri. Mereka menilai kehidupan tersebut lebih dekat dengan alam dibandingkan gaya hidup modern yang mereka jalani di negara asal. Fenomena itu menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia ternyata tidak selalu berasal dari destinasi wisata terkenal. Kehidupan sederhana masyarakat desa, kebun yang penuh tanaman bermanfaat, serta keterampilan tradisional seperti memanjat pohon kelapa justru menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi banyak wisatawan asing. Sayang. Ini. Apa? Bunga tai ayam. Apa? Bunga tai ayam. ini mambu. Mambu. tapi beautiful. Oh. Mambu ya? Yeah. You like it? Yeah.
Wih, apa itu? Itu adalah pohon viral Gunung Raung yang bentuknya unik dan menarik. Benar-benar unik pasti. Abang mau duduk di sana? Ada giant tidur dalam sini. Tidak ada giant, Abang. Mau duduk di sana? Duduk ya. Yes, coba Abang. Sepertinya kau memang. Tapi cuma mimpi doang ya guys. Ya, mimpi. Mimpi aja. Kalau cuaca panas. Apa yang selama ini dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia ternyata mampu membuat para bule terpana. Dari pohon pisang, ketela, pepaya, hingga berbagai tanaman unik di kebun. Semuanya menghadirkan pengalaman baru yang membuat mereka merasa seperti menemukan dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.